Baik ya, hari ini kita mulai mempelajari integral lipat 3. Kita mulai dari konsep dasarnya. Nah, yang pertama, seperti pada integral lipat 2, kita punya interval. Jadi intervalnya itu bukan hanya di X atau Y, tapi untuk integral lipat 3 kita perpanjang intervalnya di Z. Jadi ada X, Y, Z. Nah, masing-masing itu kita punya batas atas dan batas bawah ya. Jadi untuk X kemarin sudah kita sepakati ya di AB, untuk Y-nya CD, dan untuk Z-nya sekarang kita tambahkan, sepakati saja di P sampai Q. Nah, lalu masing-masing interval itu kan kita bagi ya menjadi beberapa partisi gitu atau beberapa kotak. Nah, kotaknya itu kita nyatakan dengan N. Ya, di sini catatannya N harus bagian yang sama gitu. Sehingga kalau misalkan nanti delta X ini sama saja kan, ini batas atasnya B, batas bawahnya A ya. Dibagi berapa partisi dia? Kalau misalkan 3 berarti nanti per 3 gitu ya. Nah, ini untuk masing-masing delta ini kita sesuaikan ya. Delta X, delta Y sama delta Z ya. Lalu karena integral ini kan berhubungan dengan notasi sigma ya, itu bisa menghitung luas di bawah kurva, kemudian kemarin di bawah permukaan ya, volutes, dan sekarang kalau misalkan integral lipat 3 itu biasanya kita menghitung volume ya. Jadi di sini kita hitungnya volume. Nah, kalau misalkan volume berarti semua interval X, Y, Z kita include ya, kita masukkan misalkan ya dalam notasi sigma seperti ini. Nah, sekarang karena ada 3 berarti ada 3 somasi ya. Fungsinya nanti C-nya ini apa? C-nya itu jadi kayak titik-titik ya. Titik C, I, J, K. Jadi titik di mana sih letak yang I, J sama K itu berarti kan di sumbu X, Y, Z ya. X, Y, Z. Nah, si C-nya itu di mana? Misalkan C-nya di sini. Ini C. Nah, C-nya ini berarti di berapa? Gitu ya, I, J, K. Nah, kemudian delta V-nya ini tadi ya, karena dia volume, maka kita nyatakan delta V atau perkalian ya yang tadi ya, delta-deltanya itu delta X, delta Y, delta Z. Nanti akan kita sesuaikan juga dengan somasinya. Jadi kalau misalkan di sini urutannya belum kita perhatikan ya, nanti di bawah kita perhatikan urutan integralnya dengan urutan deltanya. Oke ya. Nah, lalu untuk definisi ya, berarti ini F fungsi 3 variabel ya. Kemudian dia harus terbatas pada W ya. W ini misalkan kayak himpunan definisinya gitu ya, atau fungsi definisinya. Nah, sekarang kalau misalkan awalnya kita nyatakan oke, W itu adalah yang tadi ya, berarti karena 3 variabel mencakup misalkan X, Y, Z, maka kita bisa nyatakan F dV. Sekarang F nya kita buat detail, oh dia adalah X, Y, Z di dalamnya. Nah, atau yang dV-nya itu tadi kita ganti ya, asalnya jadi delta, dengan ini berubah menjadi notasi integral, maka yang tadi delta itu menjadi notasi D gitu, dx, dy, dz. Kalau tadi pakai delta kita masih pakai notasi sigma ya, sekarang udah berubah menjadi notasi integral. Nah, sekarang kita perhatikan urutannya. Kalau misalkan tadi kita mau kerja di X dulu, integralkan terhadap X, maka ini harus sesuai nih. Nah, ya, X itu pasangannya intervalnya AB ya, atau batas atas batas bawahnya AB ya. Lalu setelah itu berurut, misalkan dari saya mau setelah X saya mau integralkan terhadap Y, berarti ini sesuaikan juga gitu ya, CD dengan DY dan PQ dengan DZ gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, ini bisa kita tukar urutannya, misalkan mau terhadap Y dulu boleh, tapi berarti ini disesuaikan CD dulu terhadap Y, terus AB ya, baru Z. Atau misalkan Z nya boleh nggak di awal gitu, boleh-boleh saja, nanti berarti kalian ke PQ dulu.
gitu ya. Jadi untuk urutan ini silahkan nanti dilihat fungsinya dia bisa diintegralkan terhadap apa ya, terhadap apa dulu gitu ya, disesuaikan saja. Nah oke, contohnya, nah di sini ada W ya, dia daerah definisi untuk 3 variabelnya tadi adalah kotak yang dibentuk ya dari interval-interval berikut. Nah berarti ini kita sepakati saja, yang ini adanya di X, yang ini adanya di Y, dan terakhir di Z ya. Nah sekarang secara umum ini kan gini ya, tapi kita tahu nih, oh ternyata ini berurutan dx, dy, dz, sehingga kita bisa nyatakan nih, nah gini ya, ini sesuaikan dulu x, betul kan ya, x nya 01, terus y nya ini, terus z nya. Oke ya, berarti kita kerja di x dulu. Nah sekarang gimana nih, karena misalkan fungsinya berpangkat misalkan ya, nah kita lihat integral substitusi. Jadi kita nyatakan dulu U-nya sama dengan, masih ingat, X plus 2Y plus 3Z ya. Nah kalau misalkan ini berarti kita bisa ganti dia jadi U kuadrat DU gitu ya, kebayang ya. Nanti kalau diintegralkan berarti kan misalkan integral lah ya jadinya nanti 1/3 apa, U pangkat 3 ya, terus kita kasih batas A, B. Nah seperti itu kan, makanya di sini hasilnya langsung kayak gini ya. Lalu kalian substitusi batas atasnya. Kalau misalkan yang pas 1 berarti jadinya ini 1/3 boleh kita keluarin ya, karena dia konstanta. Kemudian ini untuk yang disubstitusi angka 0 gitu. Nah setelah ini kita kerjanya di Y. Nah bagaimana cara kerja di Y? Cara kerja di Y ternyata sama saja. Kita bentuk, tadi kan kita bentuk jadi U ya, misalkan yang ini jadi U juga nih. Oke, ini jadi U, ini jadi V, gitulah ya. Nah ini jadi V, berarti yang ini kan jadinya kayak 1/4 U pangkat 4 ya. Terus yang satunya juga sama ya, dan berarti karena tadi tuh kan udah ada 1/3 ya, terus ada 1/4, berarti dikali 1/4, tapi ada 2 1/4-nya. Nah gitu ya, makanya jadi 1/24. Kenapa ada 2? Dari yang U1, dari yang V1 gitu ya. Nah lalu kalian ini substitusi si batas atas sama batas bawah dari Y nya ya. Ini nanti kalian pasti dapat seperti ini. Nah setelah itu gimana? Setelah itu sama aja, ini kita nyatakan misalkan U lagi ya, misalkan ini yang U lagi, ini V, ini misalkan W kecil lah ya, W, nah W kecil. Nah sama aja, nanti kan jadinya kayak 1/5 U pangkat 5 gitu ya. Berarti yang ini kan tetap ya kayak 3Z plus 1 pangkat 5. Yang ini berarti dia juga tetap ya 3Z nya jadi pangkat 5. Yang ini juga sama, cuma ini ada pangkat 5 nya ada berapa nih, kayak ada 3 suku. Oh ya udah, karena 3 suku berarti nanti kan yang ini kan dari yang atas sudah 1/24 ya. Terus dari yang selanjutnya 1/5 kali 3, karena ada 3 suku yang pangkat 5 gitu. Kemudian kalian substitusi si batas atas sama batas bawahnya gitu ya, sampai diperoleh hasil yang berupa angka berikut gitu. Jadi kalau misalkan karena ini integral lipat, kemudian integralnya dia berhingga, berarti hasilnya harus berhingga ya, jadi nggak ada plus C gitu atau tambah konstanta ya. Nah 1/12 ini adalah volume ya, tadi mintanya dia W ya. Nah jadi yang di sini tuh adalah volume kalau misalkan kita punya
fungsi 3 variabel ya. Jadi dia dibatasi dengan fungsi-fungsi berikut sekian volumenya. Begitu ya. Nah, sekarang contoh yang berikutnya adalah tuliskan bola dalam satuan berikut ya, sebagai benda sederhana. Nah, ini tuh kan ada 3 variabel. Kita mulai dulu misalkan menyederhanakan Z dulu nih, karena Z ini kalau misalkan kita buat dia jadi di ruas kiri, jadinya kan kayak Z kuadrat sama dengan ini tuh sama aja kayak 1 X nya pindah kan ya, X kuadrat min Y kuadrat. Berarti kalau kita mau Z aja, berarti kan nantinya akan ada plus minus akar ya. Nah, kita bentuk jadi seperti ini. Jadi yang minus akarnya pasti di sebelah kiri, terus Z nya ada di tengah gitu ya. Pokoknya Z itu berarti nilainya ada di antara plus minus akarnya tadi gitu ya. Jadi ini kalau saya hapus akarnya kuadratnya nih, ini jadinya kan plus minus akar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan udah Z. Sekarang gimana cara mendefinisikannya dalam variabel Y? Nah, Y itu kan adanya di Z tadi. Nah, berarti kita pakai Y-nya itu adalah yang dari sini ya. Nah, yang dari sinilah. Nah, gitu ya. Berarti kalau Y, ya berarti sisanya kan tinggal 1 min X kuadrat. Oke ya. Gitu. Misalkan Y-nya kita kembalikan lagi deh, dia di ruas kiri, sisanya di ruas kanan. Gitu. Berarti Y itu akan ada plus minus akar 1 min X kuadrat. Kenapa Z tidak disertakan lagi? Karena tadi ya udah Z itu didefinisikan seperti itu, kemudian kita kayak turun gitu. Turun tadi 3 variabel, sekarang kayak jadi 2 variabel gitu ya, jadi variabelnya menurun. Nah, lalu setelah Y nanti kita bisa definisikan dalam X, berarti X ini udah kayak yang terakhir gitu, variabel terakhir ya. Nah, sehingga ini kita punya X di antara plus minus 1 itu pada akhirnya ya. Jadi benda ini kalau dalam bentuk sederhana adalah sama saja dengan ini, begitu ya. Oke, selanjutnya saya langsung masuk ke sini. Nah, ini sama saja ya. Jadi untuk memahami 445 tadi dari contoh yang sebelumnya ya, dengan batas untuk Y, untuk Z, untuk X tadi gimana ya. Oke, saya langsung ke rata-rata fungsi ya. Nilai rata-rata fungsi itu adalah jadi kalau misalkan nilai rata-rata fungsi kan kita tadi ambil titik ya. Nah, misalkan kita punya fungsi X, Y, Z, kemudian pada ruang V yang tadi volume ya, atau pada ruang W tadi daerah definisinya tadi. Nah, kemudian kita mau misalkan nyari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu formulanya ada 1 per volume gitu ya, volume V dikalikan dengan hasil dari integral lipat 3-nya gitu ya. Nah, sekarang nilai rata-ratanya ini kita nyatakan dalam F, X0, Y0, Z0 gitu untuk suatu titik. Jadi kalau tadi kita di awal kayak C, I, J, K ya. Kalau yang ini ya kita bisa nyatakan C, I, J, K ini adalah dia sebagai X0, Y0, dan Z0 gitu ya. Itu ini hanya untuk sekilas pengetahuan tambahan aja ya terkait nilai rata-rata fungsi untuk yang 3 variabel gitu ya. Materi hari ini semoga bisa memberikan pemahaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.